Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to YouTube my channel Bang Den dimanapun teman-teman berada. Baiklah teman-teman, hari ini Bang Den akan memberikan informasi buat teman-teman sekalian. Apa itu informasinya? Jangan kemana-mana, saksikan terus channelnya Bang Den. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channelnya Bang Den, silahkan subscribe dan aktifkan notifikasinya ya teman-teman, agar tidak ketinggalan konten-konten terbarunya Bang Den. Oke, gitu aja. Saksikan terus channelnya Bang Den. Oke teman-teman sekalian, jadi hari ini Bang Den akan memberikan informasi lagi buat teman-teman sekalian. Informasi yang akan Bang Den berikan yaitu mengenai tentang cara buat kartu keluarga ya teman-teman. Buat kartu keluarga, dia tuh pindah ya teman-teman, pindah dari kabupaten ke kabupaten lain, tapi masih dalam satu provinsi. Jadi gini, di sini Bang Den ceritakan ya, dia pindah dari provinsi masih dalam satu provinsi, yaitu provinsi Bang Den buat aja provinsi tempat Bang Den ya, yaitu Sumatera Selatan, tapi kabupatennya di Kabupaten A ya. Jadi dia mau pindah ke Kabupaten B, tempat dia pindahnya itu ke Kabupaten B. Pindahnya itu satu keluarga ya teman-teman. Satu keluarga itu ibaratkan tuh pindah semuanya, dari anak, istri, kepala keluarganya pindah semua ke Kabupaten B. Nah, terus dia udah mendapatkan surat pindah dari Kabupaten A ya. Udah dapat tuh surat pindahnya dari Kabupaten A, mau pindah ke Kabupaten B dengan membawa bukti SKP WNI ya teman-teman, surat keterangan pindah warga negara Indonesia yang sudah dibuatkan dari Disdukcapil di Kabupaten A. Nah, terus dia akan membuat kartu keluarga, di Kabupaten yang B tadi ya, membuat kartu keluarga di kabupaten yang B tadi. Nah, di sini Bang Den akan memberikan formulir apa saja yang disiapkan dan persyaratan apa saja untuk pengajuan via online-nya ya. Soalnya setiap daerah tuh berbeda-beda untuk pengajuan ya teman-teman, pengajuan online-nya. Ada yang bisa melalui WhatsApp, ada yang melalui web ya teman-teman. Nah, di sini Bang Den mencontohkan dia pindah di kabupaten yang B ini menggunakan via online-nya, yaitu via WhatsApp, yaitu di foto ya teman-teman. Jadi ini Bang Den jelaskan ini untuk berkas ya, berkas-berkas yang atau formulir yang dikumpulkan untuk pengajuan berkas tersebut. Oke ya teman-teman. Teman-teman lanjut ya. Jadi di sini Bang Den akan menjelaskan formulir dengan persyaratan-persyaratan apa saja yang harus diajukan ya teman-teman. Oke. Jadi kan dia udah meminta surat SKP WNI atau dia sudah mendapatkan SKP WNI dari Disdukcapil dari Kabupaten A ya. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ya ini SKP WNI yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten A. Dia kan mau pindah ke Kabupaten B ya teman-teman. Oke, sudah itu di Kabupaten B dia harus meminta formulir teman-teman. Pertama harus meminta formulirnya di mana? Minta formulirnya di desa ya, di desa tempat teman-teman sekalian tinggal atau domisili tempat teman-teman sekalian. Jadi formulirnya berbentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini, formulirnya kecil ya. Ya, formulirnya seperti ini. Ya, tapi juga ini berbeda-beda ya. Kok bisa berbeda-beda? Berbeda mungkin di atasnya ya teman-teman. Soalnya kabupatennya berbeda-beda ya. Jadi beda kop di atas, tapi kalau untuk formulirnya kayaknya sih kemungkinan sama ya. Kemungkinan sama. Tapi ada juga ide yang pengisian formulir ini itu bisa lewat online ya, langsung dikerjakan di online tersebut ya. Jadi ini ya bisa dikerjain ya pengerjaannya. Di sini Bang Den nggak menjelaskan cara pengisiannya ya teman-teman. Cuman cara untuk pengajuan dan persyaratannya dan formulirnya itu yang Bang Den jelaskan ya. Jadi formulir ini mintanya dari desa, tempat-tempat teman-teman yang sudah pindah di Kabupaten B tadi harus minta ini. Ini pun simple ya teman-teman. Biasanya Bang Den mengupload konten itu harus meminta pengantar kecamatan ya. Sekarang nggak lagi ya teman-teman. Khusus di kabupaten tempat Bang Den dia nggak pakai lagi ya. Kemungkinan di kabupaten lain sudah nggak menerapkan ya minta pengantar dari kecamatan ya. Di tempat Bang Den baru-baru ini sudah tidak menggunakan lagi pengantar kecamatan, cukup pengantar desa ya. Soalnya desa itu harus mengetahui ya teman-teman ya. Jadi cukup pengantar desa, formulir pengantar desa contohnya seperti ini ya.
Nah, ini pengantar desanya dari desa ya. Formulir pengantar desa. Sudah itu surat pindah yang tadi ya. Surat pindah yang tadi, ini ya surat pindahnya. SKP WNI-nya ya teman-teman. Jadi sudah 3 tuh. SKP WNI dari Kabupaten A, pengantar desa dari Kabupaten B, formulir dari Kabupaten B, desa ya, desa Kabupaten B. Nah, ini sudah ya. Nah, jadi biar lebih afdol lagi harus pakai data pendukung ya teman-teman. Contohnya gini, kalau semuanya di daerah tempat teman-teman sekalian kartu keluarganya di Kabupaten A tadi ya, Kabupaten A tadi, di kartu keluarganya teman-teman sekalian kan pasti udah mempunyai kartu keluarga ya. Ini kan pindah satu keluarga. Nah, rupanya pas di Kabupaten B itu belum apa maksudnya, kartu keluarganya itu tuh masih tidak ada tanggal perkawinan ya teman-teman. Jadi kalau semuanya tidak ada tanggal perkawinan, wajib melampirkan surat ya, surat maaf ya, atau buku nikah, melampirkan buku nikah fotokopinya. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini buku nikah di fotokopi ya, di fotokopi untuk data pendukung. Soalnya kan pas pindah kemarin di kartu keluarga kemarin, dia tanggal perkawinannya nggak ada ya teman-teman. Jadi harus melampirkan buku nikah ini ya di fotokopi ya untuk data pendukung. Nah, terus dia kan mempunyai anak juga nih ya. Takutnya gini ya teman-teman, takutnya nama, apa tanggal, bulan, tahun dari anak tersebut berbeda. Jadi teman-teman harus juga melampirkan data pendukung untuk anak teman-teman sekalian ya kalau semuanya pindah gitu ya. Jadi harus melampirkan juga bukti kelahiran anak-anak tersebut ya. Jadi kalau di sini dia melampirkan surat akte kelahiran ya teman-teman, agar lebih fix lagi. Soalnya kan di sini ada nomor NIK-nya ya teman-teman. Nah, nomor NIK-nya ya. Jadi dia harus melampirkan jadi lebih akurat lagi ya data pendukungnya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh. Tapi contoh dari yang asli ya teman-teman, dari pengajuan orang yang asli ya. Orang pengajuan asli. Jadi Bang Den ulangi lagi. Syaratnya yaitu SKP WNI dari tempat awal ya, pengantar desa dari tempat awal, tidak menggunakan pengantar kecamatan lagi ya, pengantar desa saja. Sudah itu data pendukung untuk anak tersebut yaitu akte kelahiran. Terus data pendukung lagi yaitu buku nikah di fotokopi ya, biar tanggal perkawinan di kartu keluarganya ada ya teman-teman. Sudah itu yaitu yang terakhir formulir ya, formulir ini ditulis. Dan di sini cukup ditandatangani. Kalau yang Bang Den kemarin jelaskan di konten yang kemarin harus ada tanda tangan kecamatan ya, tapi sekarang nggak dipakai lagi tanda tangan kecamatan, tanda tangan desa dan tanda tangan yang bersangkutan. Oke ya teman-teman. Teman-teman, itu tadi syarat untuk pembuatan kartu keluarga ya, syarat pembuatan kartu keluarga jika teman-teman pindah domisili. Tadi kan contohnya pindah dalam satu provinsi beda kabupaten ya, jadi dia pindah. Nah, terus di sini tidak menggunakan lagi pengantar kecamatan ya teman-teman, cuman pengantar desa, tanda tangan yang bersangkutan bisa berangkat ya untuk pengajuan berkas tersebut. Ya teman-teman, jadi lebih simpel lagi, tidak perlu pakai pengantar kecamatan ya, pengantar RT RW, cuman pengantar dari desa ya teman-teman, pengantar dari desa cukup ya. Nah, Bang Den jelaskan lagi, ini khusus di daerah tempat Bang Den ya, di Sumatera Selatan ya teman-teman. Bang Den belum paham juga kalau di daerah lain biasanya dari sistem juga berbeda-beda ya teman-teman. Ini untuk persyaratan pengajuan di tempat Disduk Capil Bang Den, yaitu pengajuan via online. Oke, gitu aja teman-teman. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman like, bisa teman-teman share kemana aja, dan jangan lupa ya subscribe-nya Bang Den Channel. Oke, gitu aja teman-teman. Sampai ketemu di konten-konten Bang Den berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.